and the Federated States of Micronesia Football Association, the head coach of Micronesia, Dave Johnson. Ya, Indonesia ke final. Kita lihat pemirsa, begini pernyataan media SPN yang mengaku terkejut usai timnas Indonesia U23 berhasil kalahkan timnas Thailand di babak semifinal Piala AFF U23 tahun 2025. Bahkan yang membuat media SPN terkejut saat timnas Indonesia U23 bungkam selebrasi pemain Thailand U23, yaitu Yotsa Burava saat menciptakan gol ke gawang timnas Indonesia pada menit 60. Tak hanya itu, media SPN sampai tak menyangka saat pemain timnas Indonesia U23 bisa membalikkan keadaan dan permalukan selebrasi pemain timnas Thailand tersebut. Begini komentar media SPN yang mengatakan, jika Thailand terlalu sombong dan terlalu meremehkan timnas Indonesia. Begini penjelasan lengkapnya. Ya, dunia sepak bola Asia Tenggara kembali diguncang oleh penampilan luar biasa timnas Indonesia U23 dalam laga semifinal Piala AFF U23 2025 yang berlangsung mendebarkan. Garuda Muda sukses mengalahkan Thailand U23 lewat drama adu penalti dengan skor akhir 7-6 setelah bermain imbang 1-1 di waktu normal. Namun yang menjadi perhatian tak hanya skor atau hasil pertandingan, melainkan bagaimana timnas Indonesia U23 membungkam kesombongan Thailand dengan keberanian, semangat dan mental baja. Media olahraga ternama dunia SPN langsung mengulas pertandingan ini dengan tajuk besar Indonesia U23 bukan lagi underdog. Mereka kini jadi raja mental Asia Tenggara, bahkan sampai menyebut timnas Indonesia raja baru ASEAN. SPN bahkan menyebut kemenangan ini sebagai sebuah babak baru dalam sejarah sepak bola Indonesia dan mengaku terkejut melihat bagaimana anak asuh Gerald Vandenberg membalikan keadaan setelah diprovokasi secara terbuka oleh Thailand. Laga yang penuh tensi itu berubah panas saat Thailand mencetak gol lebih dulu di menit ke-60 lewat sepakan Yotsa Burava. Bukan hanya mencetak gol, sang striker pun melakukan selebrasi provokatif yang dikenal sebagai joget ular patok tepat di depan para pemain Indonesia. Gestur tersebut memantik api emosi. SPN menyebut aksi Yotsa Burava sebagai bentuk kesombongan yang arogan dan meremehkan lawan. Namun yang terjadi sungguh mengejutkan. Alih-alih mental pemain Indonesia goyah, selebrasi itulah yang justru menjadi penyemangat. Timnas Indonesia U23 langsung meningkatkan intensitas serangan, menggempur lini belakang Thailand dengan determinasi tinggi. Thailand membuat kesalahan besar. Mereka pikir mereka sudah menang, tapi Indonesia membuktikan bahwa pertandingan belum usai sampai peluit akhir dibunyikan. Skor akhirnya kembali imbang di menit ke-80. di mana Jens Raven, penyerang keturunan Indonesia Belanda, yang mencatatkan namanya di papan skor dengan sundulan kerasnya. Media SPN menyebut gol ini sebagai pembalasan elegan atas provokasi lawan. Gol Jens Ravens bukan hanya menyelamatkan Indonesia, tapi juga menghancurkan kepercayaan diri Thailand, yang terlalu cepat menyombongkan diri. Suasana stadion pun pecah. Di bangku cadangan, pelatih Gerald Vandenberg berdiri dan mengepalkan tangan ke udara memberi semangat. Di tribun, pendukung Indonesia bersorak histeris. Sementara pemain Thailand mulai kehilangan arah dan ketenangan. Media SPN juga menarik benang merah dari peristiwa serupa yang terjadi 2 tahun sebelumnya. Saat SEA Games 2023 di Kamboja, pemain Thailand juga melakukan selebrasi joget ular patok di hadapan para pemain Indonesia. Hasil akhirnya Indonesia menang 5-2 dan membawa pulang medali emas. Bahkan pada tersebut sempat terjadi kericuhan antar pemain kedua tim. Sekarang lucunya sejarah kembali terulang. Mereka melakukan selebrasi yang sama dan kembali kalah dengan nasib yang sama. Saat laga memasuki babak adu penalti, suasana menjadi tegang. SPN menyoroti bagaimana para pemain Indonesia tetap tenang. Bahkan saat tekanan semakin besar, kiper Indonesia tampil gemilang. Sementara para algojo penalti Garuda Muda mengeksekusi dengan ketenangan luar biasa. Dalam drama adu penalti bukan sekadar teknik yang diuji, tapi juga mental. Dan malam itu mentalitas Indonesia jauh di atas Thailand, tulis SPN dalam analisis pasca laga mereka. Skor akhir 7-6 untuk Indonesia membuat Thailand gagal lolos ke babak final dan harus memperebutkan juara 3 melawan timnas Filipina U23. Para pemain Garuda Muda bersujud syukur, sementara pemain Thailand tampak kebingungan dan terpukul. Tak ada selebrasi ular patok kali ini, hanya keheningan di kubu lawan yang pasti.
sisi lain, media SPN juga memberikan pujian kepada pelatih timnas Indonesia U23, yaitu Gerald van den Burg. Salah satu hal yang mendapat pujian tinggi dari SPN adalah keberanian pelatih Gerald van den Burg dalam melakukan rotasi pemain secara taktis. Dalam laga sepenting semifinal, ia tidak segan memainkan kombinasi starter dan pemain cadangan. Langkah van den Burg menunjukkan bahwa Indonesia U23 punya kedalaman skuad. Mereka tidak hanya bermain dengan semangat, tapi juga dengan strategi. Ini cerminan tim yang telah berkembang dalam segala aspek. Lanjut laporan itu. Ya, kemenangan atas Thailand ini membawa timnas Indonesia U23 ke final Piala AFF U23 2025. Namun lebih dari itu, SPN menegaskan bahwa ini adalah bukti bahwa Indonesia bukan lagi tim kecil atau hanya penggembira. Dulu mereka dianggap tim penuh semangat tapi kurang kualitas. Kini mereka tampil dengan semangat, kualitas, dan mentalitas juara. Thailand bukan hanya kalah secara skor, tapi juga kalah dalam harga diri. Pertandingan melawan Thailand bukan sekadar semifinal. Itu adalah panggung, di mana timnas Indonesia U23 memperlihatkan karakter sejati mereka. Dalam satu malam penuh drama, mereka membuktikan bahwa mereka tidak akan pernah tunduk pada arogansi, bahwa mereka siap menjadi penguasa baru sepak bola Asia Tenggara. Thailand mungkin bisa menjoget, tapi hanya Indonesia yang menari di akhir. Dan tarian mereka adalah tarian kemenangan. Aparece Messi, gol, 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 gol. Akhirnya membuahkan hasil untuk Indonesia.